biasa Tuhan. Kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Roh kami bersuka cita ya Tuhan, menikmati aliran kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ada keramaian-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ada sukacita surgawi ya Tuhan. Ada kepenuhan roh di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, kami buka hati kami semua ya Tuhan. Terbuka kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat wajah kami memandang kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh tidak ada tuduhan di dalam Engkau. Sungguh mata yang penuh kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jangan takut saudara mendekat kepada Tuhan. Dia yang memberikan anaknya yang tunggal, mati buat saudara dan saya. Bahkan sebelum waktu kita membuka hati kita, Dia sudah mati. Dia sudah berikan nyawanya. Apalagi saat ini, saat saudara memandang kepada Dia. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia membayar semua kesalahan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Dia seperti Bapa yang menanti kita berani datang kepada Dia, untuk Dia peluk, untuk Dia hibur, untuk Dia beri kekuatan, untuk Dia mengangkat kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, Tuhan itu baik. Amin saudara. Suasana yang baru, ada keramaian. Siapa saudara merasakan keramaian yang lebih hangat saudara? God is good, amen. Ada pelayan-pelayan baru. Tuhan itu luar biasa, amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan luar biasa. Saudara, yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus, amin. Semakin saya baca mengenai Dia, saya berkomunikasi, saya berfellowship dengan Tuhan, Dia semakin luar biasa, saudara, amin. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15, dikatakan demikian, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Kita ciptaan saudara, kita manusia, kita ciptaannya Tuhan. Namun Yesus mengatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat. Sebab segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku telah memberitahukannya kepadamu. Firman yang luar biasa saudara. Firman yang sangat indah dan luar biasa. Setiap dari kita tentunya rindu untuk bisa merasakan Tuhan itu nyata. Betul saudara? Tuhan itu betul-betul, apa firman ini katakan betul, bahwa Tuhan tidak lagi memanggil kita hamba. Sebetulnya kita ciptaan. Kesempurnaannya jauh sekali dengan Tuhan saudara. Jauh sekali. Namun Tuhan mengatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi memanggil kita sebagai teman. Katakan kepada kiri kanan saudara, kamu teman Tuhan. Amin saudara. Saya rindu saudara untuk Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Seperti firman ini katakan, bukan aja saya sebagai hamba yang
isinya Tuhan perintahkan, Norman kamu gini, kamu khotbah, kamu ngapain. Bukan saja begitu, tetapi sebagai teman. Tuhan itu bukan pembohong, betul saudara? Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia benar-benar sungguh-sungguh mengatakan demikian. Aku tidak menganggap kamu lagi sebagai hamba, kamu sebagai hamba, tetapi sebagai teman. Amin saudara. Teman itu luar biasa saudara. Saya sangat rindu untuk saya bisa mengalami kenyataan dari firman ini saudara. Di sini dikatakan seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya. Saya belakangan ini sering ke taman saya waktu malam, gelap-gelap itu saya matikan lampu, saya lihat bintang, tentunya sambil minum kopi. Saya merenungkan saudara, firman-firman yang seperti ini. Tuhan, kalau betul aku ini temanmu, aku ingin ini jadi nyata. Bukan saja sebagai, wah ini firman yang bagus, yang dikhotbahkan hari Minggu, tetapi saya ingin betul-betul mengalami yang demikian. Saya membaca Alkitab, Abraham juga dianggap sebagai teman Tuhan. Dia tempat tinggalnya Tuhan yang pilihkan. Ayo kamu keluar dari kotamu, aku berikan suatu tempat kamu tempat tinggal. Siapa di sini saudara tempat tinggalnya aja dipilihkan oleh Tuhan? Amin saudara. Waktu Tuhan itu mau menghukum Sodom dan Gomora, dia ngomong sama Abraham, Bram, aku mau hancurin kota Sodom dan Gomora. Gimana menurut kamu? Wah, Abraham sedih karena dia punya keponakan di sana, Lot tinggal di sana. Dia kata, Tuhan jangan dong, kan ada keponakanku di sana. Kalau ada orang benar di sana 50 orang, kamu kan gak akan mematikan semua orang benar dengan orang-orang berdosa sama-sama. Lalu dia tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Bayangkan, ini seorang hamba yang dianggap teman itu seperti begitu, saudara. Berapa saudara ingin betul-betul firman ini terjadi dalam hidup kita? Tuhan menganggap kita bukan hamba yang isinya cuma dibilang-bilangin, disuruh-suruh, tetapi sebagai teman. Artinya kalau kita punya kebutuhan, kita bisa ngobrol, dan Tuhan bisa ngobrol balik dengan kita. Saya butuh kringkat, Tuhan bisa ngomong, kasih petunjuk. Saya perlu ini, saya membutuhkan apa, Tuhan ingin melakukan apa, dia ngomong, Norman kamu lakukan ini, kamu lebih baik begini dan begitu. Siapa di sini saudara ingin rindu Tuhan itu nyatanya seperti begitu saudara? Enggak semua. Saya percaya kita sebagai manusia rindu untuk Tuhan yang menciptakan kita itu kembali dekat dengan kita. Kembali betul-betul nyata dalam hidup kita, seperti contohnya udah banyak di Alkitab saudara. Tuhan itu bukan cuma ide, filosofi, tetapi dia pribadi yang betul-betul nyata. Amin saudara. Sampai Abraham pernah dikunjungi oleh Yesus sendiri dan malaikatnya dalam rupa manusia. Dia kira-kira tahu ini bukan orang biasa, lalu dia jamu, kasih makan, ngobrol-ngobrol. Dia gak berani juga bilang, kamu Tuhan ya. Gak berani, tapi sampai demikian saudara, begitu nyatanya Abraham dianggap sebagai teman Tuhan. Amin saudara. Firman ini luar biasa dan ini sangat saya ingin menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa di sini capek dengan kehidupan agama? Datang ke gereja, dengar mengenai Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Yesus tuh nggak nyata. Ini toko sepi. Gimana ya? Kalau di gereja kayaknya Tuhan Yesus besar, tetapi di toko Tuhan Yesus mana gitu ya. Betul nggak saudara? Di kerjaan mana Tuhan Yesus diomelin bos terus di sini. Gaji dipotong, mana Tuhan Yesus kok cuman hebat di gereja? Siapa ingin Tuhan Yesus nyata dalam setiap area kehidupan kita? Amin. Kalau Tuhan itu betul, saya ingin dia betul-betul nyata saudara. Ngapain ikut Tuhan yang cuma hebat di gereja, di gedung gereja? Saya ingin Tuhan yang hebat dalam setiap area kehidupan saya. Amin saudara. Kita semua ingin punya Tuhan yang demikian.
Di dalam gereja ini saya mau ajak kita semua dalam suatu perjalanan, amin. Perjalanan bersama untuk betul-betul membuat Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Mau nggak? Kelihatannya ogah-ogahan. Lebih baik saya perjalanan ke Las Vegas saja. Betul, saudara. Gereja ini ingin mengajak kita semua, ayo kita sama-sama betul-betul buktikan Yesus itu nyata dalam hidup saya pribadi, hidup Anda pribadi. Amin, saudara. Perjalanan ini susah-susah gampang, saudara. Nggak sulit karena Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita dalam perjalanan ini. Namun memang diperlukan kita tuh mau percaya. Amin. Kita mau ikut, kita mau percaya. Banyak perlu terjadi perubahan dan pergantian dalam pikiran kita. Sampai kita betul-betul bisa melihat Tuhan itu nyata di dalam hidup. Amin, saudara. Sehingga apapun yang kita alami, Tuhan itu bisa bicara. Kita bisa dengar. Amin, saudara. Abraham aja bisa alami, kita juga bisa alami. Amin, saudara. Dulu saya pakai ayat ini biasanya, saudara, untuk encourage orang-orang, ayo lebih giat lagi melayani Tuhan, sehingga saudara bisa dianggap sebagai sahabat Tuhan. Tapi ayat ini nggak ngomong begitu, saudara. Di sini ayat ini mengomongkan, Yesus mengatakan, aku tidak lagi, siapa saudara? Yang tidak lagi memanggil Yesus. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku, siapa lagi, saudara? Yesus. Aku sudah memanggil. Yesus yang manggil, bukan kita yang membuat diri kita dipanggil. Yesus yang sudah memanggil kita sahabat. Sebab segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku telah, siapa, saudara? Yesus telah memberitahukannya kepadamu. Jadi nggak ada usaha dari kita sebetulnya, saudara. Ini Yesus yang menganggap kita. Dia yang bicara, dia yang kasih tahu apa yang Bapa ingin lakukan. Yesus yang lakukan semua, saudara. Bukan usaha manusia. Oh, saya harus korek kuping supaya bisa dengar suara Roh. Saya harus hafalkan satu Alkitab supaya bisa saya dengar suaranya Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang akan lakukan. Ini adalah anugerah, saudara. Amin, saudara. Anugerah itu bukan dari usaha manusia, tetapi Tuhan yang melakukan buat kita. Katakan kepada kiri kanan, anugerah Tuhan. Amin, saudara. Percaya, saudara? Bukan lagi usaha kita. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 10, di sini dikatakan, sebab dengan satu persembahan Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang disucikan. Dengan satu pengorbanan di kayu salib, Yesus sudah menyempurnakan. Amin, saudara. Amin. Sudah sempurna sampai sempurna. Bukan saja keselamatan, oh saya nggak masuk neraka, waduh sekarang aja udah panas kayak begini, apalagi neraka, ampun gitu. Betul, saudara. Bukan saja selamat dari neraka, tetapi sampai saudara sempurna. Sampai saudara bisa menjadi merasakan betul-betul Tuhan itu teman saudara. Amin, saudara. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan bicara. Amin, saudara. Wah, kayaknya kurang percaya ya. Betul, saudara. Katakan kepada kiri kanan, kamu sempurna. Kamu sempurna. Kamu sempurna. Kelihatannya ada yang ragu-ragu gitu, lihat sebelahnya. Yang kayak gini sempurna gitu ya. Kayaknya ragu-ragu ya, betul, saudara. Tapi itu bukan kata saya, saudara, itu kata Tuhan. Dia